An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak. Hukama itu orang-orang bijak ya Bu. Kalau ulama orang berilmu, hukama orang bijak, ulama orang yang berilmu. Ai atibba'il qulub, yaitu para dokter-dokter hati. Jadi orang bijak itu adalah orang yang dari ucapannya menjadi penyembuh buat hati kita, ya, jadi obat gitu. Wahum al-auliya, siapa mereka? Mereka adalah para wali. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qalat ma'rifatuhu billah. Man tawahama, siapa saja yang membayangkan anna lahu waliyan, bahwa ia punya penolong, aula minallah, selain dari Allah. Dia menganggap ada yang bisa nolongin dia selain Allah. Dia menganggap ada yang lebih hebat selain Allah. Dia menganggap ada yang mampu menyelesaikan masalahnya selain Allah. Qalat ma'rifatuhu billah. Qalat ma'rifatuhu billah. Ini kata makalah yang ke-14 ini dalam kitab Nashihul Ibad. Kalau ada orang nganggap ada yang bisa nolongin dia selain Allah, maka sedikit qalat, sedikit pengetahuannya tentang Allah, baru sedikit belajarnya, baru sedikit ngajinya, baru sedikit nuntut ilmunya, baru sedikit taunya. Karena ada orang yang nggak tahu dan dia sadar bahwa dia tidak tahu, kemudian dia nyari tahu. Paham nggak Ibu? Dia nggak tahu, dia tahu dirinya bodoh nih. Aduh ya Allah, saya bodoh bener nih. Dan dia sadar kalau dirinya bodoh. Dia kagak tahu, kemudian dia sadar dirinya bodoh. Setelah itu dia belajar nyari tahu. Ini yang bagus. Dia mengakui kebodohannya dengan cara belajar nyari tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu, kemudian dia tidak sadar kalau dia tidak tahu, dan dia nggak mau nyari tahu. Ada lagi. Jadi ini yang pertama tadi apa Ibu-ibu? Ada orang nggak tahu, kemudian dia punya kesadaran bahwa dia nggak tahu dan dia mencari tahu. Yang kedua, dia kagak tahu, dia kagak sadar, dia kagak tahu, dan dia kagak mau nyari tahu. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia tahu, dia alim, dia tahu, tapi dia nggak sadar kalau dia tahu, kemudian dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Tapi dia nggak sadar kalau dia punya potensi, kemampuan, kepintaran, dan dia nggak mau berusaha untuk mengamalkan yang dia tahu, gitu ya. Ada orang tahu dan dia sadar bahwa dia tahu, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Oh, saya tahu, biarpun saya tahu sedikit, tapi ini pasti manfaat kalau saya amalin bagi orang-orang yang nggak tahu. Udah deh, saya sampein gitu. Ya Bu ya. Jadi ini namanya kesadaran, adanya sifat sadar dalam diri kita masing-masing. Bagaimana mengenali diri kita sendiri? Salah satu caranya adalah tadi, mengenal bahwa kita ini hamba yang lemah, yang tidak tahu apa-apa. Jadi harus ada kesadaran dulu terhadap diri sendiri, gitu ya.